terkait masalah revitalisasi gedung sate yang akan disatukan dengan Gazebo, ini makin berkembang kan dengan adanya petisi penolakan rencana tersebut. Nah, saya sebetulnya mengamatinya seperti ini dari sisi perencanaan, Kang. Dari sisi perencanaan itu terlihat bahwa jawaban Pak Gubernur hingga saat ini, mohon maaf, terlihat kucing-kucingan gitu ya. Maulana Yusuf Erwiansah, ya, anggota DPRD Jawa Barat dari fraksi Partai PKB yang mengkritisi kebijakan Kang Deddy Mulyadi, ya, merenovasi penataan halaman atau taman gedung sate. Kebijakan-kebijakan Kang Deddy Mulyadi, ya teman-teman, banyak menuai kritikan, ya, banyak menuai kritikan terkait untuk penataan halaman gedung sate ini. Kang Deddy Mulyadi banyak menuai kritikan. Di sini akan saya tampilkan teman-teman semuanya terkait video dari Kang Hanif, ya. Beliau menyampaikan suatu pesan, ya, mungkin pesannya bermanfaat untuk kita, ya, untuk kita simak teman-teman. Tidak lama-lama ya teman-teman, ya, untuk videonya kita simak saja bagaimana Kang Hanif meresponnya. Silahkan. Tahu belum? Yusuf Maulana, seorang anggota DPRD, kalau tidak salah dari Partai PKB. Nih, ada rekaman yang beredar tentang beliau kepada Kang Deddy Mulyadi soal anggaran tentang pembangunan gedung sate, ya. Anggota DPRD Jabar nilai KDM tak transparan soal penyatuan gedung sate dan gazebo atau gazebo, ya. Coba kita dengar terlebih dahulu di sini teman-teman, ya. Sorry nih. Terkait masalah HP-nya mati nih. revitalisasi gedung sate yang akan disatukan dengan Gazebo ini makin berkembang kan dengan adanya petisi penolakan rencana tersebut. Nah, saya sebetulnya mengamatinya seperti ini dari sisi perencanaan, Kang. Dari sisi perencanaan itu terlihat bahwa jawaban Pak Gubernur hingga saat ini, mohon maaf, terlihat kucing-kucingan gitu ya, kucing sumput kalau kata Sunda. Bahkan terlihat cuci tangan dan tidak konsisten, salah satu cirinya. Ini membuktikan bahwa rencana itu memang proyek pembangunan tersebut memang tidak ada rencananya, tidak direncanakan, baik di dalam dokumen RPJMD maupun dokumen tahunan RKPD. Karena tidak direncanakan gitu ya, hanya sebatas ide, keinginan, terus kemudian diinstruksikan, mungkin gambar ada, tapi gambar itu bukan perencanaan. Perencanaan itu adalah penelitian baik dan buruknya, kira-kira manfaatnya gitu, dan hasil diskusi atau survei lainnya yang kemudian disepakati bersama gitu, antara eksekutif dan legislatif, dan ini tidak tertuang di dokumen manapun. Satu itu, sehingga mohon maaf jawaban Pak Gubernur ya kesana kemari gitu, kesana kemari. Nah, terlebih gitu kita dapat pastikan bahwa anggarannya pun ternyata belum ada anggaran saat ini gitu. Tapi oleh Biro Umum gitu ya, karena ini adalah bagian Biro Umum, tapi oleh Biro Umum itu baru akan dimasukkan di dalam perubahan 2026. Ini kan lucu, anggarannya nggak tahu anggaran yang mana untuk saat ini, terus kemudian bertaruh pada anggaran perubahan 2026 yang belum pasti. Nah, ini Pak Gubernur malah menjawab, ya mohon sekali lagi dengan santainya gitu ya, dengan menyepelekannya bahwa ini 15 miliar ini anggaran operasional saya, terus saya akan kembalikan untuk pembangunan ini bukan masalah besar dan kecil, Kak. Ini adalah masalah perencanaan yang gitu, kita tahu ada merencanakan sesuatu karena ada banyak masalah di Jawa Barat. Jadi sekecil dan sebesar apapun gitu anggaran pemerintahan, ini adalah uang rakyat yang seharusnya dikembalikan kepada program-program yang sifatnya tentu gitu ya,
dan dibutuhkan gitu ya, dan bisa dirasakan masyarakat secara umum gitu loh. Nah, terus kemudian apalagi kalau ngobrolin masalah jalan, enggak dihilangkan jalan Diponegoro, tapi diputar gitu ya, diputar ke jalan Cimandiri gitu. Enggak semudah itu. Di sana itu ketika muter itu, ini pasti yang bakal hilang tuh 3 jalan. Yang pertama adalah Cilaki, Cimandiri, dan Cilamaya gitu ya. Nah, lantas apakah semudah itu menghilangkan sejarah yang sudah lama gitu ya, adanya Cilaki, Cimandiri, Cilamaya hanya untuk program keinginan semata, menggabungkan antara gedung sate dengan gazebo gitu ya. Ini sangat disayangkan sekali, Kang. Ini adalah program keinginan Pak Gubernur yang kemudian diinstruksikan tanpa perencanaan dan penelitian matang, yang mana anggarannya pun gitu, di tengah kondisi fiskal yang kurang baik, anggarannya pun dipaksakan nanti gitu ya, dibayarkan dengan anggaran perubahan. Wah, jadi sekali lagi mohon maaf sekali bahwa makin hari gitu ya kondisi Pak Gubernur gitu, pemerintah dengan ide-ide yang sporadis gitu, dengan ide-ide yang dadakan, terus kemudian mau nggak mau harus dijalankan oleh seluruh anak buahnya. Sangat disayangkan sekali lagi. Tuhan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, itu video yang teman-teman bisa saksikan tadi. Bagi yang teman-teman ingin langsung ke sumbernya, teman-teman bisa cek langsung ke akun Pikiran Rakyat ya. Di sini sejak saya buat video 11 jam yang lalu, videonya diupload yang menampilkan suara dari Maulana Yusuf Erwinsyah, merupakan anggota DPR RI Komisi 5. DPRD Jawa Barat ya. Ada beberapa catatan yang saya tangkap di dalam video tadi, yaitu mengenai transparansi ya, kemudian ada kata sporadis tadi di ujung yang beliau sampaikan. Artinya sporadis itu tidak mapan. Sporadis itu yang akan menciptakan anomali. Ya mungkin dalam hal ini adalah anggaran di Jawa Barat ya. Anomali anggaran yang tadi juga ada bahasa semacam cuci tangan. Nah, ada bahasa menarik lain, yaitu dari pihak DPRD di sini ya, menuntut Kang Deddy Mulyadi untuk membuat kesepakatan antara eksekutif dengan legislatif. Ya, tetapi saya teringat dulu ketika Kang Deddy Mulyadi ini bukan kali pertama KDM dikritik ya. KDM tuh sering sekali dikritik ya. Saya tidak ingin mencampuri urusan terlalu dalam karena saya juga bukan pihak eksekutif yang perlu untuk memberikan klarifikasi atas ungkapan Kang Erwinsyah di sini. Tetapi saya mereaction dari atau bisa membuat semacam inventarisir masalah karena KDM mungkin ini spekulasi saya yang teman-teman tidak perlu untuk kemudian percaya secara langsung ya. Saya tidak membenarkan ucapan Kang Erwinsyah di sini ya, sekalipun ini juga bukan tuduhan, tetapi saya tidak bisa membayangkan lebih jauh gitu kalau seumpama ada semacam cuci tangan dan semacamnya itu ya yang disampaikan oleh Kang Erwinsyah, atau tidak transparansi terhadap pengelolaan anggaran. Kemudian juga ada menyinggung soal jalan tadi ya. Nah, inventarisir masalah ini tentu Kang Deddy Mulyadi yang bisa menjawab. Tetapi sejauh ini saya belum menemukan video klarifikasi dari Kang Deddy Mulyadi. Tetapi saya mengingat dulu pada saat Kang Deddy Mulyadi dihadapkan pada persoalan rapat, itu Kang Deddy Mulyadi kayak tidak senang sekali. Kenapa? Karena rapat itu butuh anggaran, sementara proyek harus berjalan. Nah, jangan sampai nanti di dalam rapat itu banyak pihak yang tidak setuju, lalu anggaran terus berjalan untuk akomodasi rapatnya, pengadaan dan seterusnya. Mungkin itu menjadi salah satu alasan dari Kang Deddy Mulyadi mengapa kemudian tidak membutuhkan begitu banyak rapat untuk menjalankan satu program tertentu, walaupun konsekuensinya seperti yang dikatakan oleh Kang Erwinsyah di sini bisa dianggap sebagai tindakan yang sporadis ya. Makanya itu KDM sering disebut sebagai pemimpin tangan besi ya. Coba kita lihat beberapa komentar di sini, cukup menarik ya. Maunya rapat dulu, koordinasi dulu, sosialisasi dulu di hotel. Iya kan?
pikiran masyarakat di komentar yang saya temukan di sini. Ini dari kontak Anda namanya akunnya ya. Sambil ketawa tuh dia. Kemudian ada beberapa komentar di sini, ada 16-an ya. Tapi tidak saya buka karena saya tidak login akun TikTok di sini. Kemudian di era kepemimpinan Ridwan Kamil di tahun 2019 sampai 2020 menghabiskan biaya sekitar 14,9 miliar untuk renovasi taman depan dan belakang gedung sate tahap pertama. Secara total proyek perbaikan gedung sate dan gedung pakuan rumah dinas mencapai 28 miliar. Dan jika digabungkan dengan revitalisasi GOR Saparua, anggarannya mencapai kisaran 60 miliar sampai 61,9 miliar. Di era RK kunaon repeh bae ari ayeuna babarawakan. Jadi kenapa di era Pak RK anggaran sampai 61,9 miliar? Seperti tidak ada protes seperti ini. Sementara KDM, nggak tahu ya, saya coba lihat anggaran untuk gedung sate nih dan gazebo tadi ya. Anggaran gedung sate dan gazebo KDM. Daerah KDM ya, bukan daerah sebelumnya. Nah, pemerintah Provinsi Jawa Barat menyiapkan anggaran sekitar 15,82 miliar dari APBD untuk proyek penataan dan penyatuan kawasan gedung sate dengan lapangan gazebo. Proyek seluas 14,642 meter persegi ini yang direncanakan selesai Agustus tahun 2026 bertujuan menciptakan plaza terbuka dengan merelokasi jalan di Ponorogo. Tuh ya. Jadi saya nggak tahu apakah di zaman RK juga ada semacam kritik semacam ini dari anggota DPRD, karena nama Pak Yusuf ini juga baru mencuat namanya setelah di era kepemimpinan Kang Deddy Mulyadi ya, maksudnya sering nongol gitu. Total anggaran 15 miliar hingga 15,82 miliar hasil relokasi anggaran dinas. Tujuan menyatukan halaman gazebo gedung sate dengan lapangan gazebo, ruang lingkup penataan kawasan pedestrian dan pengecatan gedung sate. Kemudian jadwal pengerjaan dimulai awal April 2026 dan ditargetkan selesai Agustus 2026. Proyek ini diinisiasi oleh Kang Deddy Mulyadi atau oleh Deddy Mulyadi KDM. Ini juga menuai perdebatan mengenai urgensinya. Sebagai tambahan, kawasan gazebo juga sempat direnovasi pada tahun 2015 dengan biaya sekitar 16 miliar. 2015 berarti sebelum eranya Pak Ridwan Kamil ya. Cuman saya tidak tahu juga tuh komentar dari siapa ini namanya, Rizva namanya. Ya ini seperti yang teman-teman lihat ya, saya tampilkan di sini. Mungkin nanti di wilayah editing tidak sempat ditampilkan takutnya. Kemudian dipanggil saja ke DPRD untuk diminta kejelasannya tentang telah melanggar rencana anggaran yang sudah disetujui DPRD itu. Ya. Catat dan audit penerima dana hibah udah belum? Nah, ini yang ngomong dari partai apa ya? PR sigana mah editorna rada keheul KKDM soalna berita nu jieun nu rada miring. Lucu PR nanya Kak Maulana Yusuf, jelas dia kontra dengan kebijakan KDM. Sederhana Pak Dewan, tinggal awasi saja. Tak aneh PR mah pan dilakukan ku KDM masalah kabeh rencana mah jauh ke nya. Rapat terus, rapat lagi, koordinasi dulu, rapat lagi dan seterusnya. Saya nyinggung soal rapat. Ini kan yang saya katakan tadi. Artinya tanpa kemudian saya mengatakan bahwa saya mengingat KDM dulu yang memang kurang suka dengan kebanyakan rapat birokrasi. Ini juga yang dipikirkan oleh warga, oleh netizen gitu kan. Dan ini akan menjadi hal penting karena ya KDM untuk rakyat ya. Dan ini juga salah satu penyelenggara negara, pelayan negara, anggota DPRD ini. Siapa namanya? Kang Yusuf Maulana Yusuf Erwinsyah. Begitu. Jadi teman-teman ya, jadi itu tuh yang bisa saya tampilkan. Gimana menurut teman-teman? Tentu bisa berdiskusi di dalam kolom komentar, berikan kritik terbaik Anda atau saran atau pendapat atau pandangan atau apapun yang tidak nyinyir, tidak mengujarkan kebencian dan seterusnya dan semacamnya itu. Tadi apa yang disampaikan Kang Hanif ya, mudah ada manfaat untuk kita semua ya, bagaimana tentang penataan ya, halaman di gedung sate ya.
untuk kebijakan-kebijakan Kang Deddy Mulyadi. Oke teman-teman semuanya, mungkin itu saja hal-hal yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Salam cinta damai untuk kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.